Oke. Nah, sebelum membahas ke komposisi, mari kita mengingat dulu apa itu fungsi. Ya, fungsi. Nah, fungsi ini merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, ya, yang memetakan anggota A ke anggota B. Nah, di mana setiap anggota A, ya, setiap anggota si A itu nanti memiliki pasangan hanya tepat satu saja, ya, memiliki tepat satu pasangan di B. Nah, jadi pasangannya nggak boleh melebihi satu. Tidak ada pasangan juga tidak boleh. Nah, jadi kata kuncinya di sini nih, setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di B. Nah, A itu kita sebut sebagai domain atau daerah asal. Ya, sedangkan B disebut kodomain, daerah kawan. Nah, ini saya kasih ilustrasi contohnya ya, pakai diagram. Nah, misal A temennya ke satu, B juga ke satu, C kedua. Nah, ini merupakan fungsi atau bukan? Ini ceritanya relasi F. Nah, kita cek dulu di domainnya ya. Domainnya F itu si A. Kita cek. Oh, masing-masing ada pasangan nih. A-nya berpasangan ke satu. Satu aja temennya. B juga dengan satu. Ada pasangannya ya. C dengan dua. Nah, masing-masing ada satu pasangan. Ya, nah berarti F kita sebut sebagai fungsi. Nah, terus ini daerah kodomainnya ya, ini kodomain, yang B ini kodomain dari si F. Tapi untuk range-nya F. Nah, apa sih range? Range itu hasil. Range itu hasil atau daerah hasil. Nah, daerah hasilnya aja. Hasilnya di sini adalah satu sama dua. Satu sama dua. Sedangkan kodomain kan satu, dua, tiga. Nah, berarti ada nih tiga yang tidak memiliki pasangan. Kalau domain sudah jelas ya A, B, C. Tidak apa-apa kalau misalkan di B, tiga ini sendirian. Nah, tidak masalah. Ya, karena yang terpenting itu kita lihat di domainnya. Domainnya semuanya ada pasangan dan pasangannya hanya satu saja. Nah, berarti itu fungsi ya. Oke, sekarang saya kasih contoh yang kedua. Ini pertama. Ini yang kedua. A, B. Nah, anggap aja namanya G ya. B, C. Misal A-nya ke satu, A juga kedua, B kedua, C ketiga. Kalian fokusnya itu dengan domain atau asalnya ya, daerah asal si A itu. Nah, anggotanya ada A, pasangannya ke satu dan kedua, B kedua, C ketiga. Nah, ini dia double yang si A ya, berpasangan ke satu dan kedua. Nah, itu tidak boleh di dalam fungsi ya, karena pasangannya harus satu saja. Pasangannya harus satu aja. Ya, nah berarti si G ini bukan suatu fungsi. Nah, dengan alasan ini tadi, A pasangannya double, ada dua, ya, ke satu dan kedua. Nah, itu tidak boleh ya. Ini hanya relasi biasa aja, pemetaan. Nah, tapi kalau disebut fungsi bukan. Ya, saya kasih contoh lain. Ini materi kelas 11 ya, seingat saya semester 2. Nah, misalkan saya punya H.
misalnya seperti ini. A dengan 2, B dengan 1. Ya kayak gini aja. Nah, memang pasangannya ada satu-satu ya. Tapi sayangnya yang C tidak punya pasangan. Nah, tidak boleh juga di dalam fungsi kalau ada yang jomblo di domainnya ya, di domain yang kalian fokusnya domain. Nah, berarti si C karena tidak punya pasangan, ini menyebabkan H bukan suatu fungsi ya. Nah, jadi intinya itu dia domain ada pasangannya semua. Ya, semuanya punya pasangan. Tapi pasangannya satu saja. Ya, pasangannya satu saja. Sedangkan kodomain nih yang contoh pertama ya, contoh pertama. Kodomainnya di sini kan satu, dua, tiga. Tapi yang jadi range atau hasil hanya satu dan dua. Jadi si tiga jomblo. Nah, ini tidak apa-apa nih. Ya, tidak masalah. Karena dia berada di B. Bukan sebagai domain. Itu ya eh, contoh-contoh fungsi. Kalau pakai diagram itu lebih mudah untuk analisisnya. Bisa dipahami tentang fungsi. Ya, jika ada yang mau bertanya bisa angkat tangan. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi komposisi ya, atau komposisi fungsi. Komposisi. Nah, kalau saya sih memaknai komposisi itu menggabung ya, menggabung. Jadi ceritanya nih kita ada fungsi fungsi F misalkan, fungsi F dari A ke B. Nah, ini kan jadi domainnya, ini jadi range-nya ceritanya ya. Nah, sudah selesai. Dia fungsi sudah jelas sebagai fungsi. Nah, nanti kita lanjut lagi nih dari B mau dipetakan ke C oleh fungsi G. Nah, berarti si B ini tadi dia sebagai domainnya G. Ya, dia sebagai kalau dilihat dari G dia sebagai domain, si B-nya ini, sedangkan C-nya sebagai range. Range-nya dari si G gitu. Nah, ini kalau misalkan saya pakai anggota ya, saya simple ambil contoh aja X menjadi Y dipetakan ke Y, lalu Y dipetakan jadi Z. Nah, ini kan kita dua kali memproses, ya, dua kali memproses. Kalau misalnya pengen langsung, bisa nggak dari X langsung jadi Z? Nah, bisa kalau kalian mau, maaf ya, kayak gini panahnya, jauh banget. Nah, dari X langsung mau jadi Z. Kita loncat kayak gitu, mau menghemat proses. Nah, kelihatan aja kan, dari X mau jadi Z. Kayak gimana? Nah, di sini kita menggunakan komposisi. Ya, kita memakai komposisi. Nah, coba kita analisis satu persatu ya. X tadi kan jadi Y oleh fungsi F. Oleh fungsi F. Nah, bisa kita tulis sebagai berikut. Fx sama dengan Y. Nah, jadi X itu dipetakan menjadi Y. Ya, dipetakan menjadi Y oleh fungsi F. Saya hapus saja. Nah, terus yang dari G, yang dari si G, lihat yang bagian fungsi G ya. Y menjadi Z. Nah, berarti G, Y menjadi Z. Ya, Y dipetakan oleh fungsi G menjadi Z. Ya kan? Nah, supaya bisa X langsung ke Z itu bagaimana? Nah, kalian bisa nih substitusikan nih Y-nya. Nih, di sini ya. Y-nya diganti menjadi Fx. Ya kan? Karena Y kita sudah tahu. Y adalah Fx. Gak rapi ya. Nah, ini. Nah, kita substitusikan. Y-nya ganti Fx sama dengan Z. Jadi G Fx. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk komposisi. G komposisi Fx sama dengan
Z. Nah, jadi kalau kita mau langsung X-nya menjadi Z, itu pakai fungsi komposisi. Komposisinya gimana? G komposisi F. Ya, nah, padahal dari gambar diagram saya ini tadi ya, F duluan kan. Yang kita kerjain F-nya dulu, baru G. Nah, tapi cara penulisan komposisinya seperti ini. Komposisi itu kita ngerjainnya dari belakang. Nah, jadi X dikerjakan ya oleh fungsi F, nanti hasilnya apa, lalu lanjut lagi dikerjakan oleh fungsi G gitu. Nah, jadi yang pertama itu F, baru yang keduanya G ya. Nah, ya jadi ngerjainnya dari belakang. Oke, terus ini ada beberapa sifat yang penting, sifat komposisi. Pertama, F komposisi G X itu tidak sama dengan G komposisi F X. Ya, karena urutan pengerjaannya kan berbeda. Nah, kalau F komposisi G yang sebelah kiri, ini yang dikerjakan duluan kan oleh G. Ini yang pertama. Baru yang kedua nanti si F. Nah, sedangkan yang sebelah kanan, yang pertamanya si F, baru kemudian yang kedua adalah G. Ya, nah, jadi ini nggak sama nanti hasilnya. Maka kita sebut tidak komutatif. Jadi urutan jangan sampai terbalik ya, tidak komutatif. Terus, misalkan kita punya 3 buah fungsi, F, komposisi G, komposisi H. Nah, ini kalian bebas mau mengerjakan dari depan apa dari belakang. Oke. Kalau saya sih biasanya dari belakang aja. F, komposisi. Nah, saya kerjakan duluan G dengan H. G, komposisi H, X. Nah, jadi ini dulu yang saya kerjakan. Nanti setelah selesai baru ke F. Nah, itu sama saja dengan F komposisi G, komposisi H, X. Nah, yang ini berarti saya cari F komposisi G dulu. Ya, yang bagian depannya duluan. Nanti H-nya baru masuk ke sini. Nah, kayak gitu. Oke. Ini namanya sifat apa yang kedua ini? Sifat asosiatif atau pengelompokan ya. Nah, saya lebih suka berurutan aja, dari belakang aja. Nah, jadi G komposisi H dulu baru maju ke depan ke F. Oke. Kita fokus di komposisi dulu ya. Kita coba latihan soal. Ini. Oke, ini saya ada soal. Kita coba soal yang pertama. Fx sama dengan X pangkat 3 tambah 2 dan Gx sama dengan 2 per X min 1. Oke, ditanyakan G komposisi Fx. Nah, oke. G Fx. Nah, ya kan, ini bulatan jangan dibaca O ya. Nah, ada yang nyebutnya bulatan atau komposisi. Ya, bukan GOF karena kadang siswa ada yang nyebutnya GOF. Padahal bukan O, ini simbol komposisi. Oke, sekarang kita kerjakan dari belakangnya dulu. Fx. Apa sih Fx? Fx adalah X pangkat 3 tambah 2. Kita ikuti soalnya. Nah, habis itu dia apakan nih? Substitusi ke G. Nah, kita masuk ke G. Rumus G, rumus G tadi kan 2 per X min 1. Nah, X-nya nanti kita ganti. Ya, X-nya yang di G, awalnya si X kan. Kita ganti tuh. Ganti sama apa? Nah, kita ganti sesuai yang di dalam kurungnya. Siapa tadi di dalam kurung? Kita punya X pangkat 3 plus 2.
Nah, jadi kita ganti dengan X pangkat 3 plus 2. Pokoknya intinya tuh substitusi ya materi komposisi ini. Nah, lalu kita sederhanakan. Kita buka kurungnya. X pangkat 3 tambah 2 kurang 1. Nah, bisa kan dihitung yang 2 kurang 1-nya? Berarti kita hitung 2 kurang 1 adalah 1. Nah, jadi sudah kayak gini. Simpel aja kan? Kayaknya simpel ya. Ya, insya Allah mudah. Nah, misalkan kalian bingung, bisa kayak gini. Iya, cara lainnya ya. G, F, X. Nah, itu sama dengan G. Nah, fx-nya boleh kalian anggap sebagai Y atau apa, terserah. Nah, sementara aja nih, anggapannya fx itu adalah Y. Nah, lalu GY. Kita kan punyanya GX ya. 2 per X min 1. Nah, karena di sini GY, berarti menjadi 2 per Y min 1. Kayak gitu kan. Nah, ini anggapannya tadi. Nah, lalu karena maunya pakai variabel X, Y-nya kita kembalikan lagi. Y-nya tuh siapa? Fx. Ya, si Y ini Fx. Siapa Fx-nya? Nah, Fx-nya adalah X pangkat 3 plus 2. Nah, akhirnya sama lagi deh kayak gini. Nah, gitu ya. Kalau mau pakai permisalan silahkan. Yang penting connect lah. Oke, ini contoh yang pertama tentang komposisi. Bisa dipahami kah? Biasanya sih termasuk mudah ya menurut saya ya. Untuk komposisi itu termasuk mudah. Cuma yang berikutnya yang nomor 2 ini saya naikkan levelnya ya. Nah, di sini kita punya fungsi fx sama dengan 4x dan komposisinya sudah ada duluan. Nah, ini yang seru nih. Komposisinya duluan ada. F komposisi Gx adalah negatif X per 2 ditambah 1. Nah, yang ditanyakan adalah GX. Apa GX-nya? Nah, ini. Kalau komposisi yang ditanyain kan kayak tadi, kayak contoh pertama ya. Nah, sedangkan nomor 2 ini malah ada sudah komposisinya. Nah, kita kerjakan aja kayak tadi. F komposisi G. Jadinya nulis F GX. Negatif X per 2 tambah 1. Nah, GX-nya kan ditanyain. Nggak tahu kan? Di soal nggak ada. Nah, jadi kalau saya ya, GX-nya bisa kita misalkan. Nah, saya misalkan Y. Ini misal. Kalau mau huruf lain juga silahkan ya. Nah, oh saya ganti GX-nya jadi Y dulu sementara. Nah, berarti soal ini menjadi FY ya di langkah ini. Nah, kembali ke diketahui Fx sama dengan 4x. Maka FY ya hurufnya jadi Y, 4Y. Begitu kan? Nah, ganti hurufnya aja ya. Lalu kita sini tulis. Nah, yang ditanyain apa? Yang ditanyain kan si GX atau si Y-nya itu. Nah, diapakan nih berarti supaya jadi Y saja? Hati-hati dengan operasi hitungnya ya. 4Y itu artinya perkalian. Lawannya perkalian adalah pembagian. Nah, berarti semuanya kita bagi dengan 4. Oke, ini bagi 4. Ini nanti satunya juga ikut bagi 4 ya. Nah, pernya panjang tuh. Nah, di sini hati-hati kalian waktu membagi pecahan. Negatif X per 2 bagi 4. Bagi 4 tuh berarti sama aja dengan dikali 4 per 1. Oh, sorry. Dikali 1/4. Nah, sedangkan yang satu ini baik per 4 kan aman. Bisa dipahami kah ya? Atau saya tulis uh, lebih detail ya.
Saya khawatir di sini biasanya banyak hilat. Ini, saya bertahap. Nah, untuk 1/4 yang belakang sepertinya aman aja ya. Nah, bagi 4 yang ini nih, saya khawatir. Nah, 4-nya bisa kalian tulis jadi 4/1. Ya, X per 2, sorry, negatif X per 2 dibagi 4/1. Nah, nanti bagi dengan 4/1, kita balik tuh. Jadi kali 1/4. Nah, kebalik ya jadinya. Untuk yang belakang aman aja, 1/4 nggak apa-apa. Nah, maka ini menjadi negatif X per 8 tambah 1/4. Jadi deh. Nah, ini Y-nya tadi ya. Y bisa kita kembalikan ke GX. Itu yang ditanyakan. Oke. Nah, misalnya di optionnya belum ada, misalnya pilihan gandanya belum ada. Nah, ini bisa ditulis 1/4-nya keluar. Ya, 1/4 dikali negatif X per 2 tambah 1. Nah, boleh kayak gini. Yang kita menyesuaikan dengan optionnya. Misalnya belum ada lagi, kayak gimana? Oh, belum ada di option. Berarti gimana nih caranya? Nah, ini bisa juga cara penulisannya ya. Kita keluarkan per 8. Maaf ya, pilihan gandanya tidak saya tulis ini. Padahal soalnya pilihan ganda. Jadi kalau belum ada, kita bisa faktorkan lagi. Nah, yang 1/4-nya saya ubah ya, jadi 2/8. Ya, 2/8, maaf. Nah, jadi 1/8 kita keluarkan. Ya, sudah sama nih ya penyebutnya. Maka di dalam kurung ada min X plus 2. Nah, di option pilihan gandanya yang ini yang ada. Kalian bisa download nanti soal-soalnya ya. Nanti saya kirim di Google Classroom. Nah, ini saya ambil dari situ. Nah, 1/8 dikali negatif X plus 2. Ya, itu masalah penyederhanaan aja lah. Menyesuaikan dengan pilihan ganda yang tersedia apa. Gitu ya. Nah, yang terpenting prosedur di depan ini tadi. Sebenarnya tidak perlu dimisalkan juga nggak apa-apa ya. Masih dalam bentuk GX aja boleh. Kalau sudah paham aja nggak apa-apa. Nah, bisa dipahami kah yang ini? Oke, kita coba soal bentuk lain ya. Soal ketiga. Jelas. Bentar. Nomor 3, saya mau kasih yang mungkin levelnya sedikit naik ya. Karena kita nggak tahu TKA nanti seperti apa. Apa itu? 4. Fx sama dengan 2x per x kuadrat min 4. Gx-nya adalah akar 2x. Nah, ini semuanya di dalam akar. 2x-nya dalam akar ya, tidak terpisah. F komposisi Gx. Nah, ini kita cari F komposisi Gx. Nah, mirip kok kayak yang tadi, tanda bulatannya hilangkan. Artinya kan F Gx. Gx-nya kita sudah tahu akar 2x. Nah, lalu kita substitusi ke fungsi f. Boleh ditulis dulu. 2 kali x. X-nya nanti kita ganti. Ya, karena ini masuk ke f, nanti x-nya diganti ya, yang ini. X kuadrat. Nah, itu ganti. Nah, biasanya saya tulis kosong dulu, kosong. Di kuadrat kurang 4. Nah, apa yang di dalam kurung ini? Kita ganti apa? Nah, sesuaikan dengan soal. Siapa sih di tahap sebelumnya tadi yang di dalam kurung? Yang di dalam kurung ada akar 2x. Akar 2x. Nah, jadi kita ikuti apa yang di dalam kurungnya. Nah, tinggal kita buka ya kurungnya, kita utak-atik. Nah, ini 2 akar 2x.
biarkan aja kayak gini. Jangan jadi 4, nggak bisa ya. Maksudnya nggak usah, nggak perlu. Nah, lalu yang bagian penyebut akar ketemu kuadrat kan nanti hilang ya. Berarti dalamnya aja 2x min 4. Nah, min 4-nya aman. Terus ini kita sederhanakan ya. Gimana menyederhanakannya? Nah, yang bagian penyebut ini bisa kita faktor. 2x min 4. Boleh keluar 2-nya. Nah, lalu dalam kurung x min 2. Nah, ini pemfaktorannya hati-hati. Nah, terlihat kan ada yang mirip nih. Angka 2. Berarti bisa kita coret. Kita bagi. 2 bagi 2, 1. Nah, ya, bis. Maka yang tersisa akar 2x per x min 2. Nah, ini bentuk yang paling sederhana. Ya, ini yang sudah paling sederhana. Nah, ini jangan dipisah ya, akar 2x. Dia memang satu kesatuan di dalam akarnya. Bagaimana contoh nomor 3? Kalau paham aja, saya mau coba soal kayak nomor 2 tadi, tapi kita balik. Nah, ini masih gampang ya, walaupun ada akar, insya Allah mudah. Yang penting teliti aja. Nah, hati-hati baca soal. Dan biasanya jebakannya itu bentuk sederhana atau tidak. Permintaan soal tuh biasanya bentuk sederhana. Oke, ini mirip kayak nomor 2 ya. Sekarang kita punya fx sama dengan 2x min 3. G komposisi f, x sama dengan 2x plus 1. Nah, apa yang belum ada? Di soal ini yang belum ada adalah gx-nya. Nah, komposisinya sudah ada duluan. Tapi komponen fungsi pembentuknya kita hanya punya fx. Gx-nya belum. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Wow, 10 menit lagi. Oke, jadi ini kayak tadi juga ya. Kita hilangkan bulatannya jadi GFX sama dengan 2X tambah 1. Nah, yang di dalam kurung kan FX. Ada nggak sih FX? Oh, ada. Sudah ada nih diketahui. FX-nya 2X min 3. Lalu kan 2X min 3 ini nanti pengennya disubstitusi ke G. Cuma sayangnya rumus GX-nya belum ada. Jadi kita nggak bisa substitusi. Kemana substitusi? GX-nya aja belum tahu ya kan? Nah, maka di sini nanti kita misalkan lagi. Kita misalkan. Siapa yang dimisalkan? Yang di dalam kurung. 2x min 3 itu kita misalkan. Nah, ini bebas kalian mau variabel apa. Nah, saya pengennya jadi variabel A. Nah, lalu kita utak-atik ya. Min 3 kita hilangkan. Lawannya jadi plus 3. Ya kan? Menghilangkan min 3 berarti kita tambahi 3. Supaya jadi 0 dia hilang. Nah, tambah 3 sudah. Lalu 2-nya lagi kita hilangkan. Bagaimana menghilangkan 2? Nah, di sini operasi hitungnya adalah kali. 2 kali X. Maka menghilangkan perkalian 2 dengan bagi 2. Nah, dapat deh kita nilai X-nya ya. A plus 3 per 2. Nah, baru kita kembali ke sini. Oh, 2X min 3 tadi ku misalkan A. Ganti jadi A. 2X tambah 1. Nah, X-nya jadi apa? Yang kita temukan tadi. Kita ganti tuh. A plus 3 per 2 tambah 1. Nah, baru kita utak-atik di sini. 2 per 2 kebetulan sama ya. Bisa kita coret, kita bagi nih. Jadi tersisa A plus 3 tambah 1. Dapat A plus 4. Nah, ini adalah GA. Oke, sementara variabelnya masih pakai A. Nanti disimpulkan di akhir ya, kesimpulan akhirnya, kembalikan A-nya menjadi X.
Karena yang ditanya GX. Nah, jadi tinggal mengubah variabelnya aja. X plus 4. Nah, jadi sudah tuh. Ya, akhirnya kita ketemu. Oh, ini ya yang dicari X plus 4 fungsi GX-nya. Nah, bagaimana sampai sini? Menentukan komposisi dan juga mencari fungsi pembentuknya. Kalau komposisinya sudah ada. Aman aja kah? Atau ada yang mau ditanya? Kira-kira inversnya ini sempet nggak ya kalau ke inverse ya? Waktunya tadi sisa berapa? Sisa 6 menit. Oke. Nah, kayaknya komposisi termasuk mudah, insya Allah ya. Oke. Ini sedapatnya ya, kita punya 6 menit kurang lebih. Nah, sekarang kita masuk ke inverse. Inverse fungsi. Nah, pokoknya inverse itu tipsnya adalah kalian balik atau lawan ya. Inverse itu kan kebalikan ya. Misalkan ada X tambah A. Nah, berarti inverse-nya jadi X min A. Nah, ini misalkan fungsinya yang diketahui. X tambah A. Penjumlahan lawannya pengurangan. Begitupun sebaliknya. Kalau yang diketahui X min A, berarti lawannya atau inversenya adalah X plus A. Nah, terus nih misal lagi BX, B kali X, perkalian. Lawannya kali apa? Bagi. Berarti X per B. Begitupun sebaliknya ya, pembagian lawannya kali. Misalnya gabungan, bentuk AX tambah B. Ini saya ngajar sampai sambil ngasih tips-tips aja ya, trik-triknya ya. Nah, ini ada dua kan, A kali X tambah B. Nah, itu kalian hilangkan yang paling jauh dari X. Siapa sih yang lebih jauh dari X? A atau B? Nanti dia pakai angka ya. A atau B. Nah, jadi kalian tulis dulu si X-nya. Yang lebih jauh itu adalah plus B-nya. Apa sih lawannya plus B? Tambah B, lawannya adalah kurang B. Nah, jadi ini dulu yang pertama ya, kita hilangkan. Nah, baru nanti yang kedua, si A-nya. Apa operasi hitungnya di situ? A kali X. Berarti lawannya kali adalah bagi. Nah, jadi sudah. Itu jadi inversenya X min B per A. Seperti itu ya. Nah, misal ada bentuk akar. Bentuk akar. Anggap aja akar pangkat N. Ya, indeksnya adalah N. Di dalam akarnya X tambah B. Nah, oke, langkah pertama tulis dulu X-nya. Tulis X. Ini saya yang pakai trik ya. Nanti kita coba yang cara lambatnya. Kemudian diapain nih? Nah, yang lebih jauh dari X itu adalah indeks M-nya. N-nya itu yang dihilangkan duluan. Karena di sini soalnya akar, berarti lawannya akar adalah pangkat. Kita pangkat N. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, ini yang pertama ya, menghilangkan akar N. Lalu yang kedua siapa? A atau B? B. Ini yang kedua. Berarti plus B lawannya min B. Baru yang ketiga yang dekat sama si X, yaitu si A. Nah, kali A, ya kan? A kali X, berarti lawan kali adalah bagi A. Nah, itu. Ya, ini tips yang mudahnya ya menurut saya. Tidak terlalu sulit insya Allah. Asal kalian paham, tambah lawannya kurang, kali jadi bagi. Kalau bentuk akar berarti lawannya pangkat. Nah, segitu dulu ya yang saya kasih triknya karena waktunya mepet.
Sekarang saya kasih contoh. Kasih contoh soal. Sebenarnya masih ada bentuk-bentuk yang lain. Nah, coba segini dulu saya kasih contohnya ya. Fx sama dengan akar pangkat 3 5x min 2. Nah, ini misal kita pakai cara lambat. Kita coba pakai cara lambat. Fx-nya jadikan variabel y. Ini ditulis aja. Nah, yang kita hilangkan duluan adalah akar pangkat 3. Lawannya apa? Lawannya di pangkat 3. Nah, kita pangkat 3 sudah. Lalu siapa lagi yang kita hilangkan? Min 2. Yang jauh dari si X ya, min 2. Apa lawannya? Ditambah 2. Gitu kan? Nah, terakhir kita hilangkan angka 5. Supaya jadi X saja ya yang ruas kanan. 5 kali X. Lawannya apa? Dibagi 5. Nah, jadi deh dapat kita si X. Baru kita simpulkan. F inverse X, masih ingat kan ya cara nulis inverse ya, kayak gini simbolnya. F inverse X adalah, nah variabelnya nanti kalian ganti ya. Jadi X pangkat 3 plus 2 bagi 5. Nah, itu. Kalau sudah paham cara seperti ini, kalian bisa mencoba pakai cara cepat. Nih, bisa loh. Kalau mau cara cepat, F inverse adalah X, tulis X-nya dulu, hilangkan akarnya, berarti di pangkat, pangkat 3. Lalu siapa lagi? Min 2, jadi plus 2. Terakhir, 5 kali. 5 kali lawannya bagi 5. Nah, gampang kan? Kalau paham sudah trik itu tadi ya, bisa cepat ngerjain soalnya. Nah, daripada pakai cara yang yang bertahap-tahap ini. Tapi sama aja kok hasilnya, yang penting dapat. Nah, oke. Maaf ya, sepertinya akan kita sambung lagi mungkin minggu depan. Habis.